Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslisu kulli min maksulin wa mamsuhin wa dalkin wa takhlilin wa siwakin wa basmalatin wa zikrin akibahu. Sunnah wudhu selanjutnya adalah meniga-nigai setiap yang dibasuh dan yang disapu atau yang diusap, dan menggosok-gosok dan menyelah-nyelahi dan siwak dan membaca bismillah dan zikir mengiring wudhu. Artinya sunnah kita meniga-nigai yang dibasuh, anggota wudhu mana yang dibasuh seperti wajah, tangan dan kaki, itu dibasuh 3 kali 3 kali. Kemudian yang diusap seperti kepala dan telinga, itu sunnah 3 kali. Kemudian yang menggosok-gosok sunnah wudhu itu 3 kali 3 kali juga. Kemudian siwak 3 kali juga, membaca bismillah misalnya 3 kali juga, zikir yang ada dalam wudhu 3 kali juga. Kalau zikir ini ada yang waktu membasuh wajah kan, membasuh tangan sudah kita jelaskan hal itu kan syahadatnya. Udah. Begitu juga nanti ba'da wudhu kita doa. Udah jelaskan belum? Doa belum? Belum. Nanti akan datang insyaallah ya. Jadi 3 kali membasuh anggota wudhu, juga 3 kali mengusap dalam anggota wudhu. Kalau telinga itu Kiai, ada orang satu-satu, ada yang sekaligus. Sesuatu yang bisa dilaksanakan sekaligus itu sekaligus. Berbeda dengan membasuh tangan, mungkin sekaligus nggak bisa. Begitu juga membasuh kaki sekaligus nggak bisa. Jadi selagi bisa sekaligus, itu disekaliguskan, seperti membasuh telinga. Tapi ada kayak mengusap telinga. Iya, ada kayak gini dari sapunya kemudian sekaligus ke telinganya ribetnya. Itu gimana Kiai? Itu menerangkan kesempurnaan mengusap kepala. Tidak ada kaitannya itu dengan mengusap telinga. Oh, nggak ada hubungannya? Ya, adapun mengusap telinga itu harus dengan air yang baru, itu sunnahnya. Dalam hadis dijelaskan, khobar Muslim, berarti hadis Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan. Beliau Nabi berwudu 3 kali 3 kali. Lalu kalau ada orang yang menyatakan hadisnya ada berwudu itu 1 kali 1 kali, maka dijawab, ya ada, memang 1 kali 1 kali. Marotaini ada, cuman itu hanya menerangkan kebolehan saja. Artinya orang berwudu membasuh wajahnya 1 kali boleh, atau 2 kali saja boleh, cuman makruh ya. Paman zada ala haza au nakuso faqad asaa wa zalama. Itu hadis Nabi juga. Orang yang berwudu melebihi basuhan dari 3 kali atau mengurangi basuhan dari 3 kali, faqad asaa, maka ia adalah buruk atau salah atau jelek, asa, wa zalama, dan ia zolim. Seterusnya watayamunun ai taqdimu yaminin ala yasarin fil yadaini warijlaini walinahwi aqta'a fi jami' aqda'i wudu'ihi. Kan jelaskan tuh. Dan sunnah mengkanani, mendahulukan kanan atas yang kiri. Dalam anggota mana yang disunahkan kanan atas yang kiri? Pilih yadain, pada kedua tangan, warijlain, dan kedua kaki. Berarti kedua telinga nggak masuk. Adapun sunnahnya telinga itu sekaligus. Tapi ada juga orang yang mengkanani, kanan dulunya kiri dulu. Iya ada.
Iya nggak apa-apa, cuman sunnahnya itu nggak dapat. Sunnahnya sekaligus. Jadi ada pun sunnah mengkanan kanan itu letaknya pada kedua tangan dan pada kedua kaki. Karena mengusap telinga itu sekaligus bisa. Tapi kalau tadi. Jadi tapi kalau mengusap membasuh kaki sekaligus macam mana kira-kira? Duduk tadi posisi. Iya merepotkan kan begitu. Iya, merepotkan. Sementara kita mencari yang mudah-mudah. Ad-dinu yusru, agama itu memang mudah. Jadi ada yang mudah, ngapain dipersulit? Kan begitu. Memang kalau kita kaji nanti panjang lebar dijelaskannya itu, cuma ini kan ringkas-ringkasannya saja. Kalaupun misalnya kanan saja dulu bikinnya, nggak jadi masalah, tetap sah kan begitu ya pula. Tapi jangan dianggap itu sunnah, itu aja. Kemudian sunnahnya lagi wa ta'ahudu aqobin mungkin, artinya mengurus sudut mata. Sudut mata bagian luar bagian dalam ini maksudnya. Itu sunnah kalau kita berwudu supaya masuk air itu. Apalagi selanjutnya watarkul kalam, meninggalkan berbicara di waktu berwudu. Jangan ini. Diam saja berwudu tuh. Ada lagi selanjutnya sebelumnya rupanya, sebelum mengurus mata ini sunnah wudu juga berturut-turut. Maksudnya? Selesai membasuh wajah belum kering dia lanjut ke tangan. Selesai tangan lanjut ke mengusap kepala. Terus itu berturut-turut. Wila itu sunnah hukumnya. Karena kalaupun misalnya tidak berturut-turut tidak jadi masalah, hanya sunnah saja berturut-turut. Enggak apa dia? Tidak wajib. Tidak wajib ya. Artinya belum kering langsung gitu ya? Berturut-turut. Selesai langsung tangan, kepala, terus andai kata dia membasuh wajah dulu, kemudian dia berangkat entah kemana-mana lah, sejam kemudian baru lanjutkan basuh tangan, sah. Sejam kemudian baru lanjutkan basuh mengusap kepala, sejam kemudian baru basuh kedua kaki, sah saja. Cuman tidak dapat sunnah berturut-turutnya atau sunnah wilaknya atau mualatnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli fi zahri qadamaihi lu'matun qadarut dirhami lam yusibha ma fa amara sallam ayu'idal wudu. Ini dalil mereka yang mengatakan wajib berturut-turut seperti Imam Malik atau qaul qadim Imam Syafi'i. Sementara yang kita ikuti atau yang dikutip sesuai kitab ini, Rasulullah pernah berwudu tawad doa pisuk, beliau berwudu di pajak atau pasar, lalu pagosala wajah wa yadaihi, ia membasuh wajah dan kedua tangan, wa masara'sau, dan ia usap kepala, padunya ila janazatin, beliau diundang, diajak untuk menyolatkan jenazah. Fa'ata, beliau datang, fa'atal masjid, ia datang ke masjid. Pada masa itu beliau belum mengusap kakinya atau belum mengusap khufnya atau sepatunya. Begitu diajak orang, berangkat, beliau berangkat ke masjid. Sampai masjid baru pamasa hufaihi, ia usaplah kedua mujahnya, berarti beliau memakai mujah. Sepatulah bahasa kita. Wassalam alaiha, kemudian sholat. Nah, ini dalil bahwasanya tidak wajib berturut-turut. Qaul jadid atau qaul Imam Syafi'i
tidak wajib langsung berturut-turut. sepatunya Rasulullah atau kakinya langsung diusapnya sampai ke masjid. Sepatulah diusap karena dipakai sepatu pada masa itu. Nah, ini dalil bahwa tidak wajib berturut-turut berwudu tuh selagi orang tuh sehat, tidak bekser atau tidak sul-sul baul atau tidak dawam hadas. Selanjutnya menghadap kiblat, istiqbalul kiblati. Udah tadi belum? Belum. Nah, itulah ketinggalan tuh. Nah, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kalau meninggalkan berbicara tadi sudah. Berbicara. Kemudian watar kutan sip bilang usrin litibak. Jangan dilap air wudhu tuh. Setelah wudhu, kalau nggak ada hajat, nggak ada keperluan, biarin aja kering di badan. Karena itu sama dengan menghilangkan bekas ibadah namanya. Jadi sunnahnya jangan dilap. Beliau pernah mandi lalu dikasih anduk. Beliau menolak, nggak menerima. Kemudian seterusnya membaca syahadat. Setelah wudhu maka menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan pandangan pun tertuju kepada langit atau ke atas, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah, ada lagi hadis yang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Ya, kemudian apa tambahannya? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu lihatkan Hakim, Imam Hakim. Kemudian ada lagi tambahannya, subhanakallahumma wihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu tambahannya. Dapat itu kan? Itu yang belakang nggak pernah dipakai. Oh, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, itu nggak pernah pakai. Setelah itu membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali ya, salasan, tapi tidak lagi mengangkat tangan. Jadi posisi tadi kan mau angkat tangan sampai gini. Setelah itu selesai turunkan tangan, kemudian bacalah surah Inna anzalnahu 3 kali Ustadz kalau bisa. Kalau nggak bisa nomor 1 kali. Ini dibaca setelah selesai doa wudhu tadi. Iya, nggak pernah angkat tangan ya. Karena ada ini lima akhrajahu Dailami. Karena ada hadis diriwayatkan oleh Dailami, anna man qara'a fi asar wudu'i maratan wahidatan kana minas siddiqina. Jadi orang yang membaca surah Inna anzalnahu 1 kali setelah wudunya, maka dia nanti beserta orang-orang yang shodiq. Dia tergolong orang-orang yang shodiq. Kana minas siddiqin. Wa man qara'a marratain, kalau dia sempat membacanya 2 kali, kutiba fi diwani syuhada, dia tercatat sebagai tercatat dalam daftar orang yang syuhada. Wa man qara'a salasan, orang yang membacanya 3 kali setelah doa wudu tadi, husyiro mal anbiya, nanti di akhirat dia digiring beserta para nabi.